Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita lanjutkan masih sama materi kemarin, yaitu pencatatan bukti transaksi. Namun kali ini kita akan belajar tentang pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum dan buku besar. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu tujuan dari pencatatan transaksi, lalu sistematika pencatatannya. Baik, jadi tujuan pencatatan transaksi keuangan yaitu dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, dan utang. Lalu juga dapat memberikan informasi yang rinci mengenai suatu perubahan-perubahan pada sumber ekonomi perusahaan yang diakibatkan dari adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Lalu juga dapat memberikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Dan juga dapat membantu perusahaan untuk membuat prediksi atau perkiraan dari informasi pencatatan transaksi keuangan yang ditulis tadi. Nah, untuk melengkapi suatu pencatatan transaksi keuangan, maka bukti-bukti transaksi harus disimpan agar dapat digunakan jika terjadi selisih atau kesalahan dalam pencatatan. Baik, selanjutnya ada sistematika pencatatan. Dasar pencatatan adalah dasar yang digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi keuangan. Ada dua dasar pencatatan yang dapat kita gunakan dalam akuntansi, yaitu cash basis dan accrual basis. Cash basis adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Sedangkan accrual business yaitu pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Terlepas apakah transaksi tersebut itu sudah diselesaikan secara tunai maupun belum. Nah, jadi dasar pencatatan tersebut perlu dipahami terlebih dahulu, karena perbedaan dasar yang dipergunakan akan mengakibatkan hasil pencatatan yang berbeda pula. Sebagai contoh ya, misalnya, suatu perusahaan memperoleh pendapatan selama bulan Desember 2016 sebesar 10 juta. Dari jumlah tersebut yang sudah diterima hanya 6 juta, sedangkan sisanya akan diterima pada bulan Januari 2017. Nah, jika menggunakan sistem cash base yang ditulis, pendapatan bulan Desember akan dicatat sebesar 6 juta. Sedangkan di actual basis, pendapatan bulan Desember dicatat sebagai 10 juta. Perbedaannya seperti itu ya. Kalau di cash base, dia hanya mencatat 6 juta, maksudnya yang sudah diselesaikan secara tunai, yang dibayar awal. Sedangkan di actual business, dia itu mencatat jumlahnya. Walaupun itu masih ada kekurangan, tapi dicatat jumlahnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada bentuk pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum ada beberapa kolom ya. Ada tanggal, keterangan, ref, jumlah, debit, kredit. Kalian pasti tahu ya fungsinya tanggal, keterangan, ref, jumlah, debit, kredit ya. Kalau tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi keuangan perusahaan itu. Lalu keterangan fungsinya untuk
melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan nama perkiraan yang terkait dalam penjelasan yang dibutuhkan. Lalu kolom ref untuk mencatat referensi yang ada dalam buku besar. Lalu untuk debit kredit untuk mencatat nilai transaksi atau nominalnya ya. Selanjutnya ada contoh pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Contoh yang pertama ya. Pada tanggal 1 Januari 2017, sebagai modal awal, Tuan Patmi menyetor uang tunai sebesar 15 juta dan kendaraan sebesar 50 juta. Oke, transaksi tersebut artinya kasnya bertambah ya, 15 juta, lalu kendaraan 50 juta, dan keduanya sebagai modal awal sebesar, kalau di total sebesar 65 juta. Jadi kas kendaraan di debit, lalu modalnya di kredit. Selanjutnya, contoh kedua. Tanggal 4 Januari 2017, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 5 juta dari toko Sumber Agung dengan rincian 2 juta dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar pada bulan depan. Oh, berarti masih ada utang ya, utang 3 juta. Oke, jadi peralatan kantor bertambah karena membeli ya, bertambah 5 juta masuknya di debit. Lalu tadi utang ya, utang 3 juta, utang masuknya ke kredit, dan yang sudah diterima 2 juta masuknya kredit. Jadi dua kolom debit kredit ini balance. Selanjutnya kita masuk ke buku besar. Sebelum itu, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perusahaan. Akun ini memiliki saldo yang dilaporkan dalam neraca. Contohnya adalah akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, dan sebagainya. Untuk fungsinya yaitu, buku besar sendiri kan merupakan kumpulan dari akun-akun yang sejenis, yang sama, membentuk satu buku. Nah, itu akan memudahkan kita untuk mengetahui dengan jelas tentang kenaikan dan penurunan aktiva, lalu jumlah kewajiban, jumlah modal, beban, dan pendapatan. Untuk bentuk akunnya sendiri sebenarnya ada beberapa macam, yaitu akun bentuk 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, seperti di buku halaman 52. Namun seringnya yang dipakai itu akun 4 kolom, karena akun 4 kolom ini merupakan akun yang paling lengkap dan paling gampang untuk digunakan. Sama, yaitu ada tanggal, ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit kredit. Oke, selanjutnya ada penggolongan akun dalam buku besar. Ada dua, yaitu pertama, akun-akun untuk kepentingan penyusunan laporan neraca atau akun real. Dan ada akun-akun untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi atau akun nominal. Nah, akun real ini ada apa aja, yaitu akun aktiva, akun utang dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun pendapatan dan beban. Baik, selanjutnya bagaimana prosedur posting ke dalam buku besar? Langkah-langkahnya yaitu, pertama, buat dulu buku besar kolom-kolomnya. Ya mau yang pakai akun bentuk 3 kolom, 4 kolom, atau bahkan 2 kolom, terserah ya. Lalu berilah nama akun pada buku besar tadi. Misalnya di atasnya kan ada akun kas, pendapatan, beban, pembelian peralatan. Lalu ketiga, beri nomor pada buku besar biar tidak bingung ya. Lalu masukkan tanggalnya juga. Lalu
jumlah rupiahnya ya di debit kredit itu tadi, terus nomor halaman, lalu nomor ref juga. Nah, ini ada contohnya. Contoh dari misalnya penggolongan ya, kan sejenis akun peralatan. Nah, nanti yang membeli peralatan masuknya ke akun buku besar peralatan. Yang nanti beban sewa ya sama. Itu tadi materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa sampaikan di grup kita aja ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.